Pertama, di sini sudah aku siapkan wadah, masukkan 3 keping bihun jagung. Kemudian bihunnya bisa direndam menggunakan air mendidih. Dan ini kita tunggu hingga bihunnya mengembang seperti ini, tandanya sudah matang. Langsung saja kita buang airnya dan kita tiriskan. Kemudian bihunnya ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan buat bahan isiannya. Tumis 4 siung bawang putih dan 10 siung bawang merah yang sudah dicincang kasar. Untuk bawangnya ini kita tumis menggunakan api sedang hingga harum dan juga matang ya teman-teman. Nah kalau sudah, selanjutnya masukkan 2 buah wortel yang sudah diparut atau sekitar 100 gram. Lalu bisa kita tumis wortelnya ini hingga layu. Kemudian kita masukkan bihun yang sudah kita rendam sebelumnya. Oh ya, maaf banget ya teman-teman, untuk video kali ini pencahayaannya jelek banget menurutku, karena di sini aku bikinnya di siang bolong, jadi cahayanya itu mantul ke dapur. Selanjutnya tambahkan 1 sendok makan kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk, dan 1 sendok teh gula pasir. Kemudian kita aduk dan kita masak bihunnya ini hingga matang. Dan kalau kesulitan ketika mengaduknya, bisa juga kalian tambahkan sedikit air untuk mempermudah. Dan ini bihunnya sudah matang, tapi di sini aku mau tes rasa terlebih dahulu. Kalau ada yang kurang bisa ditambahkan bumbu. Menurutku ini rasanya kurang sedikit, jadi aku tambahkan setengah sendok teh garam. Jadi total garam yang aku gunakan ada 1 sendok teh ya teman-teman. Dan untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi. Selanjutnya tambahkan 2 batang daun bawang yang sudah dipotong. Kemudian bihunnya bisa kita masak sebentar aja, jangan sampai daun bawangnya layu ya. Jadi aku masih pengen daun bawangnya itu kayak fresh gitu teman-teman. Nah ini sudah cukup. Selanjutnya bisa kalian matikan api kompornya. Kemudian untuk bihunnya ini bisa kalian pindahkan ke wadah, lalu biarkan dingin terlebih dahulu. Sambil menunggu bihunnya dingin, kita ke tahap selanjutnya. Aku mau buat bahan kulitnya. Masukkan 450 gram tepung terigu, tambahkan 50 gram tepung tapioka, tambahkan 1 sendok teh garam, tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, tambahkan 2 butir telur, dan terakhir tambahkan 1100 ml air. Untuk airnya di sini aku masukkan 500 ml terlebih dahulu. Kemudian bisa diaduk seperti ini menggunakan whisker. Jadi pada tahap ini aku masukkan air secara bertahap sambil diaduk menggunakan whisker seperti ini. Awalnya di sini aku hanya memasukkan 1000 ml air atau sekitar 1 liter. Kemudian bisa kita cek, kalau pakai air 1 liter ini masih kental ya teman-teman. Jadi mau aku tambahkan lagi 100 ml air. Jadi total air yang aku gunakan ada 1100 ml ya teman-teman. Nah ini sudah selesai aku aduk. Untuk adonannya ini mau aku saring terlebih dahulu, atau kalau teman-teman nggak mau disaring juga bisa ya, jadi disesuaikan saja. Untuk sisa tepung yang ada di saringannya bisa kalian buang aja ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan 1 batang daun bawang dan juga 1 batang daun seledri yang sudah dipotong seperti ini. Kemudian bisa kita aduk kembali hingga tercampur rata seperti ini. Selanjutnya tambahkan 4 sendok makan minyak goreng. Dan kita aduk kembali adonannya hingga tercampur rata. Nah ini adonannya sudah siap digunakan ya teman-teman. Langsung saja tahap selanjutnya. Di sini aku siapkan teflon yang diolesi menggunakan minyak. Di sini aku gunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Lalu kita masukkan 1 centong adonan ke dalam teflon dan kita ratakan seperti ini. Kemudian kita masak hingga adonannya matang. Nah ini bagian pinggirannya sudah kering, langsung kita angkat dan kita tiriskan. Kita buat sekali lagi ya, olesi teflon menggunakan minyak goreng setipis mungkin, jadi jangan terlalu banyak. Kemudian masukkan 1 centong adonan dan diratakan seperti ini. Oh iya, jangan lupa ketika kita mau memasukkan adonannya ke dalam teflon, pastikan sudah diaduk terlebih dahulu ya. Nah ini sudah matang, langsung saja kita angkat dan kita tiriskan seperti ini. Lakukan seterusnya sampai selesai ya teman-teman. Dari satu resep adonan kulitnya ini aku bisa hasilkan 40 biji ya. Dan hasilnya ini kita sisihkan terlebih dahulu dan biarkan hingga dingin ya teman-teman. Selanjutnya siapkan semua bahan dalam kondisi sudah dingin ya. Dan di sini juga aku tambahkan ada bahan perekatnya cuma dari tepung terigu dan air secukupnya. Untuk teksturnya seperti ini. Yuk langsung kita buat. Kita ambil 1 lembar kulit.
Dan untuk bagian yang ada daun bawangnya kita balik ya, jadi ditaruh di bawah. Kemudian bisa kita tambahkan bahan isiannya bihun ini sekitar 1 sendok makan, atau paling banyak ya 1,5 sendok makan ya. Jangan terlalu banyak banget, cuma juga jangan terlalu sedikit. Lalu kita gulung, caranya kita lipat seperti ini. Untuk cara melipatnya langsung saja ikutin seperti yang ada di video ya teman-teman, ini mudah banget kok. Kemudian bisa kita gulung seperti ini sambil agak ditekan. Lalu bagian ujungnya kita beri bahan perekat ya. Nah hasilnya seperti ini, kita sisihkan. Buat sekali lagi yuk, kita ambil 1 lembar kulit. Untuk bagian daun bawangnya ini kita letakkan di bawah. Kemudian tambahkan bihun yang sudah kita buat, kurang lebih 1 sendok makan sampai 1,5 sendok makan. Dan kita lipat seperti ini. Untuk caranya ikutin aja seperti yang ada di video. Bagian ujungnya kita sisakan sedikit dan beri bahan perekat. Lalu bisa kita gulung kembali seperti ini. Dan ini dia hasilnya ya teman-teman, cantik sekali. Satu resep aku sebenarnya hasilkan 40 pieces, cuma ada 6 lembar kulit tadi yang sobek jadi nggak aku gunakan. Kemudian ini totalnya jadi ada 34 pieces ya. Ini bisa banget kalian jadikan frozen food, atau kalau mau bisa langsung digoreng di minyak yang sudah panas. Dan di sini aku menggunakan api sedang. Dan ini jangan langsung dibalik teman-teman, kita tunggu hingga bawahnya agak kokoh terlebih dahulu, baru bisa dibalik seperti ini. Kita goreng risolnya hingga warnanya berubah kecoklatan dan juga matang. Tips dari aku, jangan sering dibolak-balik seperti ini ya teman-teman, takutnya nanti si risolnya ini mudah bocor. Contohnya kayak gini nih, ada satu risol yang isiannya itu keluar semuanya teman-teman tuh. Ini nggak aku gunakan, jadi langsung saja kita sisihkan karena takutnya nanti akan mengotori si minyaknya ya teman-teman. Dan ini risolnya sudah matang, sudah berubah warna kecoklatan seperti ini dan juga sudah kering bagian luarnya. Kemudian bisa kita angkat dan kita tiriskan seperti ini. Lakukan seterusnya sampai semua risolnya selesai digoreng ya teman-teman. Dan ini dia risolnya sudah matang teman-teman, tuh warnanya cantik sekali. Dan risol kampung ini paling enak kalau dicocol dengan saus kacang seperti ini. Untuk resep saus kacangnya nanti aku tulis aja di kolom deskripsi, karena untuk videonya ini kehapus teman-teman, maaf banget. Yuk langsung saja kita akan coba. Aku mau cocol langsung menggunakan saus kacangnya. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, rasanya enak banget, kulitnya itu lembut dan dalamnya itu gurih. Ditambah dengan cocolan saus kacangnya yang pedas, manis, gurih, bikin tambah nikmat dong. Nih lihat ya teman-teman, untuk isiannya itu full banget. Wah mantap banget sih. Ini bisa banget kalian jadikan ide jualan atau untuk sajian kalau ada acara di rumah ya teman-teman. Selamat mencoba, makasih sudah nonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.